Selamat Paskah. Saya si kupu-kupu. Nah, hari ini si kupu-kupu mempunyai dua teman, yaitu si kelinci. Saya kelinci. Ya, satu lagi si ayam. Saya ayam jago. Selamat Paskah. Adik-adik, di hari Paskah ini Tuhan Yesus sudah hidup untuk kita. Ayo kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Hidup, Hidup, Hidup. Adik-adik, duduk yang manis, yang rapi, kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan Tuhan pada pagi hari ini, karena kasih setiamu memelihara kami Tuhan. Mulai malam hari hingga pagi hari kami boleh bangkit dari tempat tidur kami Tuhan, dalam keadaan sehat dan penuh sukacita daripada Tuhan. Tuhan Yesus, di sini kami Tuhan mau memulai ibadah kami bersama anak-anak kami yang ada di rumah. Kiranya Engkau memberkati setiap acara kami dari awal sampai mengakhiri berjalan dengan baik. Berkati setiap anak-anak yang ada di rumah Tuhan, supaya mereka mengikuti dengan baik dan mereka penuh sukacita pada saat ini. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa kami supaya kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku si kelinci. Kelinci membawa kebahagiaan untuk kita semua. Kelinci membagikan telur yang menandakan memberikan sukacita untuk kita semua. Tuhan Yesus mati di kayu salib, tanda paku di tangannya untuk menebus dosa manusia. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan, tanda paku di kakinya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk
Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Saya si kupu-kupu. Kupu-kupu menurut umat Kristen artinya sebuah proses untuk menjadi indah. Tuhan Yesus juga bangkit melalui proses yang panjang hingga kebangkitannya yang sangat indah. Adik-adik, akhirnya kita dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Hore! Yuk semua bangkit berdiri, kita bernyanyi, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Saya si ayam. Telur menurut umat Kristen simbol kebangkitan Tuhan Yesus. Telur dianggap tidak hidup, tidak bergerak. Namun di dalam telur tetap memiliki hidup hingga menetas. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, kita puji Tuhan. Nungatalu hamatean. Nunga
Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipatkan tangan kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Halo adik-adik, hari ini kita sungguh bersukacita di Paskah, di mana Tuhan Yesus sudah kelihatan bahwa kubur kosong membuktikan dia hidup. Karena adik-adik, mari kita dengarkan firman Tuhan pada hari ini dari Matius pasal yang ke-28, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Sudah dibuka Alkitabnya? Iya. Inang bacakan buat kita semua ya. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat,
menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Kawan-kawan, adik-adik yang cantik, yang ganteng, yang ada di rumah, hari ini kita sudah sampai kepada Paskah dengan topik kuasa kebangkitan Yesus. Karenanya adik-adik yang terkasih, kemarin kita sudah mengikuti bagaimana perjalanan Yesus sampai mati di kayu salib. Inang percaya guru-guru sekolah minggu sudah memberitahukan itu kepada adik-adik, dan adik-adik sudah memahami cerita itu. Hari ini kita sudah melihat, mendengarkan bahwa Yesus itu telah bangkit dan kubur kosong adalah bukti bahwa dia benar-benar bangkit. Jadi Yesus itu bangkitnya nggak cerita-cerita bohong, nggak mitos, nggak legenda, tetapi ini adalah suatu kuasa Tuhan. Karenanya adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada perempuan hebat. Di ketakutannya, tetapi dia berani melawan ketakutannya walaupun melawan kegelapan. Mereka mau membuktikan benar nggak ya Yesus itu bangkit. Mereka pergi pagi-pagi sekali dan mereka berjalan dan berjalan. Tetapi ketika mereka sampai di kubur itu, mereka ketakutan. Loh, kok kubur Yesus kosong? Di ketakutannya itu, mereka ditemani oleh seorang malaikat. Malaikat memberitahukan, dan malaikat mengarahkan mereka, membuktikan bahwa memang Yesus yang mereka cari sudah tidak ada lagi. Kenapa? Dia sudah bangkit. Karenanya adik-adik, hari ini ada beberapa
ajakan firman Tuhan buat teman-teman semuanya. Yang pertama, COVID-19 bukan menjadi ketakutan, membuat kita takut, membuat anak-anak takut untuk datang kepada Tuhan. Seperti perempuan-perempuan tadi. Adik-adik perempuan ada? Yang mana? Oh iya ada di sana perempuan, anak-anak sekolah minggu. Apakah ada merasa takut? Oh enggak. Mari kita seperti perempuan ini yang anak sekolah minggu laki-laki. Hai, ayah ada di sana. Iya, anak laki-laki juga harus berani seperti perempuan-perempuan ini tadi. Berani melawan ketakutan itu. Yang kedua, anak-anak sekolah minggu diarahkan bagaimana bijaksana mengelola rasa ketakutan. Bagaimana? Jangan takut hilang handphonenya. Jangan takut nggak punya handphone. Tapi lebih utama anak-anak sekolah minggu harus takut akan orang tua, takut akan Tuhan. Ayo anak-anak sekolah minggu, mana lebih dengeran akan handphonenya atau orang tuanya, atau firman Tuhan, atau guru-gurunya? Ayo, kalau hilang handphonenya gimana? Nangis nggak? Kalau nggak sekolah minggu gimana? Nangis nggak? Hari ini di Paskah ini, ayo anak-anak sekolah minggu kami, mari berani melawan ketakutan di COVID-19 ini. Yang ketiga, adik-adik sekolah minggu harus mau pergi memberitakan Injil. Loh, kok bisa Inang Pendeta? Kami kan masih kecil. Bagaimana kami mau memberitakan Injil? Bisa kan anak sekolah minggu memberitakan Injil? Bisa. Bagaimana caranya? Yuk, anak-anak sekolah minggu sudah tahu yang salah dan yang benar toh? Iya, sudah tahu. Anak sekolah minggu sudah pernah dengar firman Tuhan, hukum Taurat pertama sampai ke 10? Iya, sudah tahu. Karenanya, bagaimana kalau ada tingkah laku yang tidak berkenan, yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Tuhan, katakan, "Pak, itu nggak benar. Ma, itu tidak benar. Kawan, itu tidak benar. Kata Tuhan seperti ini." Nah, itu yang pertama. Yang kedua, anak sekolah minggu bisa juga mengingatkan, "Papa, Mama, yuk kita ibadah. Hari ini sudah Paskah. Kita dimenangkan oleh Tuhan. Saya anak kecil dimenangkan oleh Tuhan. Kita sudah dibebaskan dari dosa supaya kita selamat." Anak-anak sekolah minggu bisa seperti itu. Yang ketiga, anak sekolah minggu juga bisa memakai handphonenya belajar tentang nyanyi-nyanyian sekolah minggu. Kemudian apa lagi? Bisa baca firman Tuhan. Ayo, ada nggak Alkitab elektronik di HP-nya? Oh iya, si Ani mengatakan ada. Oh iya, di sana juga ada. Iya, dipakai handphonenya untuk bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, dan kemudian bisa belajar menggambar, bisa belajar juga membaca. Nah, di sana ada semuanya. Karenanya adik-adik sekolah minggu, ayo pergilah dan beritakanlah firman Tuhan melalui perbuatan-perbuatanmu. Kemudian jauhkan kecengengan. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik sekolah minggu, orang tua juga bisa bertumbuh bersama menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dengan membaca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Amin? Iya, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, sungguh kami bersuka cita pada di pagi hari ini Tuhan, di Paskah ini.
Engkau telah mengaruniakan anakmu yang tunggal, mati di kayu salib dan bangkit demi kami orang yang berdosa ini. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Begitu juga kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami, dari yang terkecil, PAUD, TK, SD, SMP. Tuhan Yesus, jaga lindungi mereka di masa pertumbuhannya. Jaga dan lindungi mereka Tuhan ketika mereka bersekolah, bermain, bersekolah minggu, dan sebagainya. Tuhan, berikan rezeki kepada orang tuanya. Dengan rezeki yang baik, segala kebutuhan bisa tercukupi di tumbuh kembangnya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini di Paskah ini, juga kami berdoa buat jemaat-Mu HKBP Maranatha Cilegon. Kami sungguh bersuka cita Tuhan, Engkau telah membebaskan kami, menyelamatkan kami. Bapa yang baik, pagi hari ini juga kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu yang sudah memberikan pelayanan pada hari ini. Tolong Tuhan Engkau berkati dengan kesehatan yang baik, semangat yang baik, cukupkan segala sesuatu untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah bangsa dan kota kami, sehingga di Paskah ini Tuhan, kota kami semakin damai sejahtera dan bersuka cita, karena Engkau telah menyelamatkan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Ayo kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita ini, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati adik-adik kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah Paskah. Karena ini hari istimewa, hari ini kita akan berlomba. Saatnya kita lomba, lomba Paskah. Adik-adik, sudah siap? Siap. Lomba kita ada 3. Pertama, lomba menghias, mewarnai telur Paskah. Ini untuk semua horom. Ingat ya, untuk semua horom. Horom kecil sama horom besar harus menghias dan mewarnai telur. Yang kedua, adik-adik,
orang kecil menggambar kupu-kupu serta mewarnainya. Apa? Menggambar kupu-kupu serta mewarnainya. Adik-adik bebas memakai warna apa? Pokoknya harus yang bagus dan menarik. Yang ketiga, untuk adik-adik orang besar. Siapa tunjuk tangan? Orang besar. Orang besar lombanya khusus, yaitu membuat kolase di badan ayam. Adik-adik menggunakan kulit telur. Adik-adik menempel kulit telur itu di badan ayam dan mewarnainya. Ayo kita perhatikan penjelasan kakak lebih detail lagi ya. Lomba yang pertama tadi yaitu lomba menghias telur. Adik-adik gunakan telur pastinya, lalu adik-adik menghias dan mewarnainya sesuka hati adik-adik. Adik-adik bisa membuatnya menjadi ayam, bisa membuatnya menjadi kelinci, mewarnainya berwarna-warni. Adik-adik buat semenarik mungkin. Untuk orang kecil, tadi ada lomba mewarnai kupu-kupu dan menggambar seperti ini. Adik-adik gambar dulu kupu-kupunya, lalu adik-adik warnai. Untuk orang besar, adik-adik tadi harus membuat kolase kulit telur ditempel di gambar ayam seperti ini. Ini kuning kulit telurnya. Lalu adik-adik buat menjadi kecil-kecil seperti ini kulit telurnya. Kemudian adik-adik tempel di gambar ayamnya, di badan ayamnya. Hasilnya seperti ini. Adik-adik, setelah selesai semua dikerjakan, adik-adik kirim melalui WA ke guru sekolah minggunya masing-masing di sektornya masing-masing. Dan tunggu ya hasilnya. Nanti kakak-kakak guru sekolah minggu, inang guru sekolah minggu akan memilih siapa yang juaranya. Dan adik-adik akan mendapatkan hadiah yang menarik dari guru sekolah minggunya. Demikianlah lomba kita hari ini. Semangat, salam sehat.